Hey hop up gengs. Sebagai satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup, Bumi selalu menyimpan banyak misteri yang hingga sekarang masih banyak dipertanyakan. Mulai dari bentuk bumi yang banyak dikira datar, hingga kemungkinan bumi berongga seperti yang ada dalam film Kong vs Godzilla. Emang gak bisa kita pungkiri, membahas planet yang kita huni ini memang menjadi suatu hal yang menyenangkan. Nah, hari ini, mari kita juga ikutan membahas tentang bumi dalam aspek yang berbeda, yaitu bagaimana jika daratan dan lautan bumi bertukar tempat? Ya, karena tentu saja akan banyak hal yang berubah jika saja perbandingan bumi yang tadinya 29% daratan dan 71% laut menjadi sebaliknya 71% daratan dan 29% laut. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi dengan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi? Mampukah manusia dan makhluk hidup lainnya bertahan hidup? Apa yang terjadi dengan iklim bumi? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang akan kita coba jawab dalam DP Explore kali ini. Bagaimana jika daratan dan lautan bertukar tempat? Membicarakan tentang bertukarnya laut dan juga daratan, beberapa orang mungkin saja akan merasa senang. Hal ini tentu saja didorong dengan lebih luasnya lahan yang bisa digunakan oleh manusia. Bayangkan saja, tanah yang dulunya kita tempati akan menjadi 3 kali lebih luas, di mana bumi yang dulunya menjadi planet yang kebanyakan diselimuti air, menjadi planet dengan daratan yang sangat luas. Dengan pertambahan signifikan ini, tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan manusia. Mulai dari memperluas lahan perkebunan untuk menyelesaikan masalah kelaparan, menyelesaikan masalah kepadatan penduduk karena lebih banyak lahan perumahan, hingga membuat akses transportasi lebih mudah karena di dunia yang baru ini semua daratan terhubung. Bahkan, kamu bisa ke Eropa hanya dengan berjalan kaki dari Indonesia. Ya, harapan-harapan tadi bisa saja terwujud jika saja lautan bumi tidak memiliki andil yang sangat besar terhadap iklim bumi. Perlu kita tahu, kalau laut merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian iklim. Karena laut bumi setidaknya menyerap 90% panas dari atmosfer yang membuat suhu bumi bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Dengan bertukarnya daratan dan lautan seperti yang kita bahas, daya serap 90% tadi berubah menjadi 37%. Penurunan serapan panas inilah yang kemudian membuat berbagai perubahan signifikan pada bumi, utamanya suhu bumi, yang akan jauh lebih panas dari yang sekarang kita rasakan. Di bumi yang baru tersebut, setidaknya kebanyakan daratan akan menjadi sebuah gurun gersang, yang suhunya bisa saja mencapai suhu planet Venus, yaitu 462 derajat Celcius. Suhu yang panas ini tentu saja akan membuat air bersih menjadi langka, musim salju menghilang, hingga glasier yang selalu kita khawatirkan mencair pasti bakalan menjadi imajinasi saja di bumi. Nah, selain masalah suhu, ada juga masalah lainnya yang akan timbul. Dengan bertukarnya posisi daratan dan lautan, ya, bisa dibilang lautan dalam akan menjadi gunung yang membuat Palung Mariana menjadi Gunung Mariana. Begitu pula dengan pegunungan akan menjadi lautan dalam yang membuat Gunung Everest menjadi Palung Everest. Nah, dengan perubahan ini perlu kita tahu kalau rata-rata kedalaman laut bumi adalah 3.700 meter dari permukaan laut. Jadi, jika kedalaman rata-rata ini menjadi rata-rata tinggi daratan yang baru, tentu saja paru-paru manusia yang terbiasa tinggal di ketinggian 840 meter di atas permukaan laut akan sangat susah berfungsi dengan oksigen yang menipis. Ya, dunia baru ini tentu saja bukan dunia yang ramah bagi mereka yang memiliki penyakit asma.
Setelah membahas perubahan yang terjadi di bumi, mulai dari iklim, suhu, hingga dataran yang menjadi meninggi, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir, yaitu apa yang terjadi dengan kehidupan di bumi? Apakah manusia bisa hidup di dunia yang gersang dan panas tersebut? Jawabannya, bisa iya dan juga bisa tidak. Jawaban ini bergantung pada fenomena apa yang membuat lautan dan daratan bumi bertukar. Jika fenomena dahsyat ini terjadi dalam waktu semalam, seperti datangnya bencana alam dahsyat, maka jawabannya, manusia tidak akan selamat. Namun, jika fenomena pertukaran ini terjadi seperti perubahan daratan bumi selama ribuan tahun dari zaman purba hingga sekarang, maka jawabannya, manusia bisa tetap menghuni bumi. Namun, bentuk manusia sepertinya tidak akan sama seperti yang sekarang. Karena proses evolusi akan mendorong manusia beradaptasi dengan dunia yang lebih panas. Proses adaptasi yang membuat manusia bertahan inilah yang kemudian memberikan kemungkinan baru bahwa manusia bisa saja berevolusi menjadi makhluk berdarah dingin dan tidak menjadi makhluk berdarah panas seperti sekarang. Ya, karena dengan evolusi inilah manusia bisa bertahan di bumi yang sangat panas. Nah, dengan perubahan arah evolusi ini, manusia akan jauh lebih berbeda dari yang kita kenal sekarang. Manusia yang berevolusi menjadi makhluk berdarah dingin tidak memerlukan makanan yang terlalu banyak seperti sekarang. Karena makhluk berdarah dingin tidak perlu menyesuaikan suhu badan untuk tetap hangat. Ya, karena hal ini jugalah kenapa makhluk berdarah dingin seperti ular hanya makan sekali dalam periode waktu yang lama. Dan juga menjadi makhluk berdarah dingin berarti menjadi makhluk yang dibenci oleh virus dan bakteri, yang membutuhkan inang dengan suhu tubuh hangat untuk tetap bertahan hidup. Jadi, andai saja kita betul-betul berevolusi menjadi makhluk berdarah dingin, mungkin saja pandemi corona ini tidak akan pernah kita alami. Selain itu, menjadi makhluk berdarah dingin juga membawa manusia pada kemungkinan eksplorasi luar angkasa yang lebih mudah. Karena, seperti yang kita bahas tadi, hewan berdarah dingin hanya memerlukan sedikit makanan yang membuat eksplorasi luar angkasa bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang, yang mungkin saja membawa manusia menemukan planet baru. Setelah membahas berbagai evolusi manusia yang sepertinya menyenangkan tadi, lalu bagaimana dengan makhluk hidup lain seperti flora dan fauna yang kita kenal sekarang? Apa mereka masih bisa bertahan? Jawabannya tentu saja tidak. Kebanyakan dari tumbuhan yang kita kenal sekarang hanya bisa bertahan di bumi dengan suhu kisaran 15 hingga 40 derajat Celcius. Jika daratan bumi benar-benar memiliki suhu seperti planet Venus yang mencapai ratusan derajat Celcius, ya, hampir semua tumbuhan bumi menjadi tidak bisa tumbuh. Apalagi di dunia yang baru ini, air bersih menjadi hal yang sangat langka, yang membuat keadaan semakin buruk bagi tanaman-tanaman yang kita kenal sekarang. Dengan punahnya semua tanaman ini, tentu saja bakalan menjadi kabar buruk bagi semua makhluk hidup dan ekosistem di bumi. Hewan-hewan herbivora juga turut punah dan bumi hanya diisi oleh karnivora berdarah dingin. Ya, mungkin saja di dunia baru ini, ular raksasa dan juga monster-monster penjaga gurun bakalan muncul yang membuat kondisi bumi makin berbahaya bagi manusia. Nah, setelah membahas hal ini panjang lebar, kita sampai pada satu kesimpulan, kalau dunia di mana daratan dan lautan bertukar tidak lebih baik dari dunia yang sekarang kita tempati. Jadi, alih-alih berharap bumi berubah,
Mulai hari ini, mari kita bersama-sama menjaga bumi yang kita tempati. Yuk!